Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku dengan pelajaran tema 6 subtema 3. Semoga kalian tidak bosan ya bertemu dengan saya lagi. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar pembelajaran 2 dan 3. Kita simak ada apa saja di pembelajaran 2 dan 3? Ya, pertama ada aturan bermain di sekolah. Ada yang bisa menyebutkan apa saja aturan bermain di sekolah? Betul, kita bermain tidak boleh di dalam kelas. Bermain saat istirahat harus di luar ruangan. Kenapa tidak boleh di dalam kelas? Contohnya nih ya, kalau kalian bermain di dalam ruangan satu orang sendiri, terus ada teman kalian yang kehilangan barang, ya, terus nanti yang akan dituduh sebagai tersangkanya siapa? Orang yang ada di dalam kelas, meskipun kalian tidak ada di sana hanya diam saja, tidak melakukan hal tersebut, maka kalian akan menjadi orang pertama yang akan dicurigai, ya kan? Maka untuk lebih aman, sebaiknya istirahat, bermainnya di mana? Di luar ruangan, di halaman sekolah. Nah, yang kedua bagaimana? Bermain itu di jam istirahat, bukan waktunya pelajaran kalian bermainnya. Berarti ada waktunya tersendiri ketika bermain di sekolah, tidak harus main setiap hari, setiap waktu. Ada jam-jam tertentu setelah ada izin dari Pak Guru dan Bu Guru. Dan yang ketiga adalah bermain dengan aman dan bergantian. Tidak boleh berebut main. Ya, kalau bermain harus bergantian, Kak. Kalau bermain kalian punya mainan apa yang baru, bisa dimainkan bersama dengan bergantian juga. Gak boleh berebut maksa pinjam. Itu nanti akan timbul pertengkaran ya. Oleh karena itu kalian harus bermain dengan aman dan bergantian. Berikutnya yaitu apa ini? Variasi gerak variasi gerak melompat. Apa saja? Kita simak dulu. Nah, perhatikan langkah kaki ketika melakukan lompatan. Nah, sekarang melompat dengan satu kaki. Perhatikan posisi badan, pandangan, dan gerakannya. Nah, berikutnya adalah lompat zigzag. Nah, melompat zigzag dengan satu kaki. Nah, itu tadi variasi dari gerak melompat. Ada melompat dua kaki, satu kaki, zigzag dengan dua kaki, zigzag dengan satu kaki. Nah, ini mungkin melompat dengan dua kaki dengan lintasan memutar. Nah, tadi nanti gerakannya bisa kalian coba di rumah. Sekarang kita lanjutkan lagi ke
Mengapa perlu ada aturan saat bermain? Kira-kira kenapa ya? Kenapa harus ada aturannya ya? Ada yang tahu? Oke. Kalau kita tidak memiliki aturan dalam bermain, maka banyak teman kalian yang akan curang kan? Pasti akan melakukan, tadi nggak ada aturannya, nggak ada yang bilang seperti ini. Nah, dengan adanya aturan akan membuat permainan itu menjadi lebih sportif dan tidak ada yang curang. Ya, kalau nggak ada aturannya, nggak ada peraturan, terus kita main seenaknya dong. Pastinya seenaknya kan nggak ada kesepakatan tadi di awal, nggak ada ini dan itu. Nah, itulah salah satu fungsi dari aturan. Yang berikutnya adalah suasana bermain lebih menyenangkan. Kenapa? Karena permainan menjadi lebih tertib. Ya kan, dengan adanya peraturan permainan, suasana permainan akan lebih menyenangkan, tidak ada yang curang, tidak akan menimbulkan pertengkaran. Berikutnya, apakah ini? Betul sekali, ini adalah patung. Karya patung. Apa sih itu patung? Patung adalah karya 3 dimensi. Ya. Kenapa kok 3 dimensi? Dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dia juga dapat dilihat dari segala arah. Patung pun juga bisa terbuat dari berbagai macam bahan seperti kayu, tanah liat, dan batu. Nah, selain tanah liat, kalian juga bisa bikin dengan menggunakan play-doh atau plastisin. Berikutnya, kira-kira ada yang tahu nggak cara membuat patung dari tanah liat? Belum tahu, Bu? Oke, kita perhatikan langkah-langkah membuat patung berikut ini. Pertama, siapkan dulu tanah liatnya ya. Jika tanah liat sudah siap, maka kita tinggal menekan atau membuat adonannya supaya mudah dibentuk. Kita tekan-tekan dulu ya. Tadi kan tanah liatnya masih kasar, sekarang kita bisa haluskan sampai kalis dengan tangan. Kita tekan-tekan terus. Setelah itu kita lanjut ke proses pembuatan bentuk yang kalian inginkan. Membuat bentuk apa, entah itu kodok, entah itu patung hewan, patung bunga, patung apa saja, terserah kalian sesuai dengan keinginan dan imajinasi kalian. Kalau patungnya sudah jadi, ya nih, patungnya sudah jadi, terus diapakan, Bu? Kita jemur dulu ya, patungnya kita jemur supaya kering. Nah, kalau sudah kering, dijemur beberapa hari sampai kering, setelah itu kita siap untuk hias. Dengan apa? Dicat warna. Kita bisa rapikan dulu patungnya, terus kita beri warna yang menarik. Nah, kalau menarik maka patungnya jadi cantik dan bagus. Nah, kesetaraan ukuran berat benda. Nah, pertama, ibu membeli bahan kue, yaitu mentega 300 gram, tepung terigu 500 gram, telur 400 gram. Berapa ons jumlah bahan-bahan yang diperlukan ibu? Ingat, yang di sini yang ditanyakan adalah ons. Jadi merubah satuan gram menjadi ons. Ya. 100 gram sama dengan 1 on. Maka kita harus rubah dulu ini satu-satu. Nah, 300 gram itu sama dengan berapa on? 3 ons. Karena setiap satu onsnya adalah 100 gram. Kedua, 500 gram sama dengan berapa? 5 ons. 400 gram sama dengan 4 ons. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah, berapa jumlah maka bahan-bahan yang diperlukan, maka dia adalah ditambah. Ya, ditambah. Maka 3 tambah 5 tambah 4 berapa? 12 on. Nah, maka hasilnya di sini adalah 12 on karena satuannya sudah sama dan sudah berubah menjadi on semua. Ya. Semoga kalian tidak bingung kembali ya. Untuk pertemuan kita kali ini
cukup sekian, akan disambung pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian tidak bosan-bosan bersama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you.